Salah satu bentuk pembodohan yang menurut saya amat sangat menyedihkan itu adalah selama bertahun-tahun umat Islam di Indonesia atau seluruh orang di Indonesia dipaksa untuk menerima seolah-olah ada dikotomi itu. Kalau kita taat beragama, maka kita tidak cinta tanah air. Kalau kita berislam secara teguh, maka seolah-olah kita tidak bersetia pada Pancasila. Ada upaya untuk menanamkan dikotomi yang semacam itu. Dan organisasi di kalangan Islam banyak, ada satu hal yang nanti akan ditakuti oleh semua orang dalam jangka menengah. Jaringan politik Islam. Kejutan berikutnya yang bisa muncul di 2024 itu adalah yang kelihatan kuat akan kalah. Yang kelihatan berpisah akan bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jumpa lagi di malam Tazkiyatun Nafas, sekaligus juga malam Kingmaker pada malam hari ini. Dan alhamdulillah narasumber utama kita pada malam hari ini saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi. Kalau saya merefresh perkenalannya bukan dari sisi nama karena kita sudah lama berinteraksi, tapi dari sisi perannya. Dari sisi peran saya kira Pak Aep sebagai seorang ilmuwan itu nomor satu. Kemudian sekaligus juga pencerah, terutama dalam menerobos kegelapan pengetahuan umat yang masih mungkin belum cerdas dari sisi politik. Setuju nggak kalau Pak Aep itu memang mencerdaskan umat selama ini? Dan mencerdaskan bangsa, setuju ya? Karena beberapa data dan statementnya memang termasuk saya juga konsumennya ini. Ya, dan terutama terakhir ya, ketika data yang diangkat oleh Pak Aep kemarin ini betul-betul menggoncang. Baik, langsung saja nih Pak Aep. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sempat ngundang, tapi beliau sedang berada di luar kota. Dan mudah-mudahan Allah selalu jaga dan kuatkan Pak Aep. Amin. Sama-sama Ustaz. Saya sempat nanya gimana Pak Aman, HP gimana? terutama dalam hal berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsunya adalah titik-titik ya. Biar beliau sendiri akan menjelaskan nanti. Nah, saya ingin mulai dari mana ya? Survei-survei belakangan ini menempatkan pasangan 02. Pak Prabowo Gibran ya, termasuk yang nomor 1, kemudian Anies Muhaimin nomor 2 sekarang ya kalau nggak salah ya Pak. Dan yang ketiga Ganjar Mahfud. Apa emang begitu Pak? Yang sebenarnya? Ya, Ustadz, tentu saya tidak bisa menjelaskan hasil survei orang lain. Oke. Tapi kalau berbasis apa yang kami lakukan, kami terakhir survei bulan November. Ya. Kalau dari sisi posisi memang seperti itu sekarang urutannya. Yang mungkin berbeda dengan umumnya lembaga survei lain yang belakangan ini seringkali menghiasi pemberitaan, diskusi publik, itu adalah tentang sebegitu percaya diri dan yakinnya banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa ini sudah pasti satu putaran. Yeah. Nah, data kami menyatakan tidak seperti itu. Oh, enggak satu putaran tidak, ya? Data November kemarin tidak seperti itu. Menarik. Jadi kalau singkat saya cerita, supaya nanti cerita yang lebih banyak bukan soal survei ibu-ibu ya, bapak-bapak dan teman-teman. Nah kalau saya singkatkan soal cerita ini, cerita survei ini, belum ada satupun yang mencapai 40% dari ketiganya. Lalu kemudian masih ada 14
mendekati 15% yang belum ketahuan pilihannya. Tetapi dari mereka yang sudah memilih 3 pasangan itu masih ada 28% total dari ketiga pemilih mereka yang mengatakan pilihan mereka masih mungkin untuk berubah. Ya, tinggi ya. Sehingga kalau digabungkan dengan yang belum ketahuan pilihannya tadi, itu masih 43% yang sebetulnya masih cair dan diperebutkan. Jadi terlalu pagi kalau orang mengatakan ini sudah pasti 1 putaran. Kalau datanya seperti itu pada bulan November, lalu kemudian kita hitung pemilunya pada Februari nanti, 14 Februari, maka kemungkinan sangat besar adalah tidak ada satupun yang bisa mencapai 50%. Jadi seperti itu gambaran datanya sementara ini. Oke, jadi kemungkinan dua putaran. Kemungkinan 2 putaran. Tapi Pak Kodari itu kelihatannya optimis banget dan Pak Aep ditantang lah gitu. Diajak taruhan ya? Diajak taruhan gitu, gimana? Ya tuh? saya sudah jawab bahwa terakhir kali saya main-main taruhan itu waktu saya sekolah dasar dulu. Jadi udah lama sekali itu. Saya udah lupa caranya. Terus yang kedua, saya kira Pak Kodari itu bukan ngajak taruhan. Pak Kodari sedang memberitahu dia punya Alphard. Gitu. Cuman satu buat dipakai, pakai cara yang berbeda saja gitu ya. memberitahunya. Iya. Tapi survei-surveinya kelihatannya optimis sekali bahwa bakal 51 gitu dia capai. Dulu di Jakarta 2017 kan kita mengalami hal yang sama, Ustaz. Iya betul. Betapa hampir semua lembaga survei mengatakan sudah selesai 1 putaran. Iya. Bahkan dengan jarak yang relatif tegas, tebal, tidak tipis gitu. Yeah. Lalu kemudian dulu juga 2012 di Jakarta saya pernah mengalami hal yang sama pada saat pilkada. Jadi setiap kali ada kontestasi 2 putaran, maka seringkali salah satu senjata dari salah satu kontestan itu adalah mereka mengabarkan bahwa pertarungan sudah selesai 2 putaran. Sebetulnya mereka berharap bahwa orang kemudian terpengaruh dan akhirnya lebih cenderung memilih yang bisa menang 1 putaran. Supaya memperpendek waktunya, memperkecil biayanya dan seterusnya. Biasanya itu ya. Biasanya begitu argumennya. Begitu. Dirayu-rayu seperti itu ya. Argumennya seperti itu. Ya. Baik, Pak Ep. Di sini sebetulnya ada dikotomi ya sepanjang perjalanan politik di bangsa ini antara umat dan bangsa. Dua kata ini kita sadari dan tidak kita sadari telah terjadi dikotomi ini. Seharusnya kan bangsa ini tidak boleh mendikotomikan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam hal kepemimpinan politik. Tapi nyatanya pokoknya Islam gak boleh menang, kadang-kadang begitu ya. Jangan sampai pilih si anu nanti radikalisme atau apalah. Dibuatlah hantu-hantu. Dan mayoritas penduduk negara ini adalah Muslim. Dan saya kira Muslim juga tidak ingin eksklusif. Sejak awal kita inklusif. Nah, bagaimana Pak Ep ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya nih. Roadmap memenangkan Indonesia sehingga bisa tercapai nanti satu hari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya mulai dari jangka pendeknya kira-kira. Sebelum itu saya ingin komentari yang tadi itu, Ustaz. Jadi salah satu bentuk pembodohan yang menurut saya amat sangat menyedihkan, itu adalah selama bertahun-tahun umat Islam di Indonesia atau seluruh orang di Indonesia dipaksa untuk menerima seolah-olah ada dikotomi itu. Kalau kita taat beragama, maka kita tidak cinta tanah air. Kalau kita berislam secara teguh, maka seolah-olah kita tidak bersetia pada Pancasila. Ada upaya untuk menanamkan dikotomi yang semacam itu. Dan menurut saya itu keliru, itu pembodohan yang luar biasa. Nah, barangkali wajar ketika kemudian dalam proses itu sekarang mereka yang sering menggunakan framing itu, yang sering menggunakan format dikotomi itu, sekarang kaget sendiri. Karena tiba-tiba ada gelombang membuat dikotomi baru. Apa tuh? Kelompok Pak Jokowi sama yang ingin menyelamatkan Indonesia gitu. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya kaget mereka. Loh, gitu ya? Kok jadi berubah gitu bunyinya gitu. Nah, menurut saya jadi wajar karena tiba-tiba orang-orang yang selama ini menjadi korban
dari praktek-praktek framing, pembodohan dan seterusnya semacam itu, tiba-tiba saja sekarang punya kesempatan melawan. Kesempatan melawannya itu adalah pada saat rakyat diberikan kesempatan merehab harapan mereka, merehab aspirasi mereka, dan memperbaharui segala sesuatu. Dan itu bentuknya adalah pemilihan umum. Jadi kalau saya ditanya soal roadmap-nya, memang umat Islam di Indonesia itu berhadapan dengan tantangan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Iya. Jangka pendeknya itu 2024. Harus menang. Harus dimenangkan. Jadi 2024 harus dimenangkan. Iya. Kita tidak berbicara tentang politik identitas antara orang Islam dan bukan Islam. Iya. Atau kanan dan kiri atau apapun. Yang sedang kita bicarakan sebetulnya adalah umat Islam di Indonesia dan seluruh umat agama lain di Indonesia punya hak untuk punya kesempatan maju seperti yang mereka mimpikan. Punya hak untuk membuat hidup mereka dan orang-orang yang mereka cintai itu baik di masa depan. Punya besok yang lebih baik dari hari ini, punya hari ini yang lebih baik dari kemarin. Hak itu yang harus diberikan. Hak itu yang harus ditunaikan. Nah, untuk itulah saya menyebutnya sebagai kemenangan. Iya. Jadi ketika kemudian pihak yang memperjuangkan haknya untuk punya kemajuan buat banyak orang, menebar manfaat dan maslahat bagi sebanyak mungkin orang bisa menang, maka kita sebut kita menang. Iya. Jadi pengertiannya begitu. Dan ketika kemudian ada kelompok-kelompok tertentu mempersempit target-target tadi dengan target-target yang sangat sempit, bahkan bukan hanya kelompok tapi keluarga, seolah-olah berbuat untuk bangsa tapi sedang membangun dinasti misalnya. Iya. Seolah-olah berbuat untuk banyak orang tapi sebetulnya memperjuangkan kepentingan yang sangat sempit. Iya. Ya, mohon maaf dengan segala maaf, Anda sekalian lawan kita begitu. Iya. Simpel aja. Karena kemudian kita punya tujuan-tujuan yang lebih mulia, lebih berjangka panjang untuk banyak orang dan seterusnya. Anda memperjuangkan kepentingan yang sempit. Ya dengan segala hormat ya kita berhadapan. Iya. Dengan segala hormat kita berkontestasi. Ya dalam kontestasi wajar kalau kita ingin menang. Dan itulah target jangka pendek yang menurut saya sangat penting. Nah, Ustadz, menurut saya semua orang di Indonesia, para pemilih, termasuk umat Islam yang mayoritas, tidak usah berteriak setiap hari untuk melawan. Tidak usah turun ke jalan berdemo untuk melawan. Iya. Tidak usah mengorbankan darah, keringat, dan air mata berhari-hari, berbulan-bulan. Iya. Tidak usah persis seperti itu. Diperlukan hanya satu hari saja ketika perlawanan kita menegaskan bahwa kita tidak bisa seenaknya diinjak-injak. Iya. Bahwa tidak ada satupun orang lain, pihak lain, sekalipun punya kekuasaan yang besar, Iya. itu bisa membuat kita tertindas dan Iya. memperpanjang ketertindasan. Iya. Dan hari itu adalah 14 Februari. 14 Februari hari 2024. pencoblosan. Datang ke TPS, jangan hilangkan kesempatan emas, ikuti hati, lalu kemudian pilih sesuai dengan panduan hati kita yang tidak akan pernah berbohong. Dan ketika itu kita lakukan, saya kok hakul yakin bahwa pihak yang punya kepentingan sempit itu di 2024 ini akan kalah. Amin. Jadi itulah perjuangan jangka pendek. Ya tentu saja kalimat saya tadi menyederhanakan saja. Bukan berarti kita tidur dari hari ini sampai tanggal 13 Februari, 14 Februari bangun, terus datang ke TPS tiba-tiba menang, ya tidak. Semua orang berjuang dengan caranya, semua orang berjuang dengan kesempatan yang dimiliki masing-masing, dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing, tetapi pada ujungnya setiap pemilu itu akan membedakan dua pelaku. Pelaku pertama disebut bintang, pelaku kedua disebut penentu. Bintang itu adalah yang tampil di debat, yang berpidato di panggung-panggung, yang baliho dan billboardnya ada di mana-mana, yang spanduknya bertebaran sampai ke RT-RT dan dusun-dusun, yang di mana-mana kita lihat wajahnya, itulah bintang. Para bintang. Tapi penentunya adalah setiap orang yang datang ke TPS dan jangan pernah bawa rasa takut, jangan pernah bawa rasa bersalah, jangan pernah bawa mentalitas orang-orang yang tertindas.
Jangan bawa semua itu ketika pada tanggal 14 Februari kita memutuskan siapa yang harus menang. Dan pada saat itulah maka semua orang termasuk kita akan jadi penentu. Sehebat apapun dia tampil, sehebat apapun aparat mendukung mereka, tetapi hanya dengan tusukan paku ke kertas itu, mereka akan kita kalahkan dengan sangat telak. Bagaimana dengan uang mereka? Nah, uang menurut saya itu hanya menandakan kepanikan saat ini. Semua program yang jor-joran itu menandai bahwa ternyata tidak mudah menundukkan rakyat. Ternyata tidak mudah menang ketika semua orang sudah bangun dan terjaga. Jadi menurut saya tidak apa-apa mereka keluarkan uang, tetapi jangan pernah menggadaikan masa depan kita hanya dengan uang segitu. Inilah yang harus terus disampaikan kepada semua orang. Di pengajian-pengajian dan lain-lain harus disampaikan bahwa terima saja uang itu karena setiap orang yang sulit berhak untuk dibantu. Dan setiap orang yang punya kelebihan berkewajiban untuk membantu. Ini hubungan yang sangat biasa yang Islam sendiri mengajarkan. Tetapi tidak ada urusannya dengan tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari kami ingin memperjuangkan kepentingan 5 tahun kami. Untuk kami dan orang-orang yang kami cintai di lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang terbesar. Pada saat itu uang kalian tidak laku. Itulah yang harus kita kampanyekan di mana-mana. Jadi jangan pernah merasa dikasih uang 500.000 harus memilih seseorang. Murah betul harga rakyat. Yang sedang ditentukan bukan hanya melubangi kertas pada tanggal 14 Februari. Tapi menentukan masa depan dalam 5 tahun setidak-tidaknya. Dan inilah yang menurut saya program jangka pendek yang jangan sampai lepas. Masa depan Indonesia ditentukan 2024. Masa depan politik umat Islam, kebudayaan Islam, dan lain-lain ditentukan pada 2024. Jangan pernah hilangkan kesempatan itu. Dalam bahasa Indonesia ada peribahasanya. Jangan membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. 14 Februari itu adalah peristiwa di mana kita tidak membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. Kesempatan baik yang tersedia jangan dilewatkan. Nah itulah yang kemudian nanti dilanjutkan dengan program jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya adalah menurut saya umat Islam harus terjaga sepanjang saat. Kontestasi, kompetisi itu harus kita rumuskan ulang. Bukan setiap kali datang pemilu kita punya kontestasi. Kontestasi itu sepanjang saat. Karena setiap saat kita bisa bertemu dengan pemimpin yang hilaf. Kita bisa bertemu dengan pejabat publik yang lupa pada janji-janjinya. Yeah. Kita bisa ketemu orang-orang yang berniat memperjuangkan manfaat dan maslahat sebanyak mungkin orang, tapi dia hilaf memperjuangkan kepentingan yang sempit. Siapa yang harus mengingatkan? Kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya pilihan pada saat Pilpres nanti, setelah mencoblos langsung berubah status dari pencoblos menjadi penagih janji. Jika yang bersangkutan bengkok, kitalah yang pertama kali harus meluruskan. Jika yang bersangkutan lupa, kitalah yang harus mengingatkan. Itulah cara kita berpolitik. Itulah cara Islam mengajarkan sejauh yang saya paham. Pemahaman saya tentu tidak sebesar Pak Yai dan Pak Ustadz. Dan Bapak Ibu dan lain-lain. Tetapi kurang lebih yang saya paham begitu. Jadi dalam jangka menengah menurut saya umat Islam harus memperjuangkan banyak sekali. Ada regulasi di situ. Kan umat Islam sering ngomong begini. Kalau umat sekalipun hebat, punya kualitas, tapi tidak punya uang, tidak akan pernah dapat kesempatan. Salah satu sebabnya adalah di Indonesia tidak ada undang-undang pendanaan politik. Yang di banyak negara yang lain ada. Undang-undang pendanaan politik itu misalnya akan membatasi. Sehingga kalau saya punya stasiun TV, saya tidak bisa mengiklankan partai saya sepanjang hari di televisi saya. Karena ada plafon, ada batas atas dari pengeluaran dana untuk kegiatan kampanye partai saya. Ketika lewat, tidak bisa lagi dia diudarakan. Undang-undang mengatur itu. Jika ada undang-undang yang semacam itu, tidak ada lagi orang yang bisa membiayai triliunan satu kegiatan kampanye, lalu kemudian setelah yang bersangkutan menang, semua kebijakan mengabdi pada kepentingan yang bersangkutan. Di undang-undang pendanaan politik dilarang. Istilah susahnya itu repayment. Membayar balik kepada bohir, kepada orang-orang yang menyediakan dana itu.
Itu perjuangan umat Islam itu, jangan keliru. Umat harus terbuka matanya bahwa tidak sesempit memperjuangkan kebebasan di majelis, tidak hanya itu. Jadi apa yang terjadi dalam perputaran siang dan malam di langit dan di bumi itu adalah ayat-ayat Allah. Maka dengan definisi itu perjuangan kita harus sampai kemana-mana. Jadi menurut saya ini jangka menengah 5 tahun dan 10 tahun. Dan salah satu bentuknya nanti adalah kita di Indonesia mengubah definisi umat dari massa menjadi warga negara. Massa itu orang banyak yang berkerumun. Warga negara itu tahu persis haknya, pandai menjaga hak itu. Tahu persis hak orang lain dan orang banyak, pandai menunaikan kewajiban untuk tegaknya hak orang lain dan orang banyak itu. Dia tahu ada pemimpin, tetapi dia tidak mau menumpukan seluruhnya kepada pemimpin. Dia harus memperjuangkan bertumpu pada dirinya. Dia tidak mau menunggu, tapi dia proaktif. Dan setiap kali ada pencederaan atau pembunuhan hak, dia melawan dengan cara Islam mengajarkan yang beradab. Nah, ketika kemudian semua kategori tadi ada, maka jadilah umat Islam berubah dari massa menjadi warga negara. Itu nggak boleh lama-lama itu. 5 tahun, 10 tahun harus sudah tercapai. Sampai kemudian, sekalipun organisasi di kalangan Islam banyak, ada satu hal yang nanti akan ditakuti oleh semua orang dalam jangka menengah. Jaringan politik Islam. Partainya bisa beda, tetapi mereka bekerja dalam bentuk jaringan. Organisasinya bisa banyak, tetapi mereka sebetulnya terhubung dalam satu kolaborasi kerja jaringan. Kalau itu terjadi, umat Islam berubah statusnya. Dari mayoritas statistik menjadi mayoritas politik. Tidak lagi menjadi objek, tetapi menjadi subjek. Tidak lagi ditentukan, tetapi menentukan. Menurut saya, kita dijamin konstitusi untuk punya cita-cita ini. Yeah. Dan itulah cita-cita yang harus kita pelihara, kita rawat, kita perjuangkan. Nah, nanti Ustadz, dalam jangka panjangnya, saya membayangkan bahwa ada satu hal yang terbangun di Indonesia, yaitu political quotient, kecerdasan berpolitik pada umat. Kecerdasan berpolitik. Nah, nanti mungkin bisa kita perjelas itu apa yang dimaksud dengan kecerdasan berpolitik pada umat. Nah, kalau itu terjadi, menurut saya, Indonesia akan jadi benchmark. Tidak akan ada lagi orang ngomong dikotomi antara Islam dan Pancasila, cinta agama dengan cinta tanah air, tidak ada. Karena sebetulnya Islam memberikan pembelajaran, ajaran, nilai yang paling dahsyat menyangkut semua itu. Nah, inilah menurut saya yang harus diperjuangkan. Clear banget ya. Jadi roadmap kemenangan ya bangsa, kemenangan warga negara, kemenangan rakyat. Yang di situ umat berada. Dan jangan lagi ada dikotomi dalam hal ini. Dan saya kira eranya ke depan berubah. Nah, Pak masih linear nih, saya belum masuk ke detail-detail jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk secara keseluruhan, soal etik. Etika politik saat ini betul-betul sudah porak-poranda. Dan dari perdebatan kemarin, kata etik ini juga menjadi sumber masalah. Karena memang ada yang tidak etik. Dan masing-masing saling menuduh tidak etis. Apa pandangan Pak Aep tentang etika politik kekinian di bangsa ini? Dan apa kira-kira kaitannya dengan roadmap ini? Menurut saya harus kita rumuskan dulu soal etika itu. Iya. Etika ini kan berbeda dari hukum karena etika ini tidak diatur satu set, satu perangkat dengan ketentuan soal sanksi. Jadi jika ada sesuatu dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak ada urusannya dengan sanksi, tapi hanya urusannya pada soal kepatutan, maka kita sebut itu sebagai etika. Ketika kemudian sudah dirumuskan lebih lanjut, diatur, ada aturan sanksinya, ada aturan ganjarannya, maka berkembanglah dia dari tataran etik ke
tataran hukum. Dia menjadi aturan hukum. Nah, yang menarik adalah setiap bangsa yang bisa menjaga etikanya itu harus selalu memiliki kepemimpinan yang punya nilai keteladanan. Iya. Ketika kepemimpinan yang punya keteladanan itu tidak ada, etika tidak mungkin hidup. Iya. Karena sebetulnya etika itu terjaga oleh perilaku yang dilihat orang. Iya. Dan ketika perilaku yang dilihat orang itu dipertontonkan pada panggung yang terbesar, maka semua orang di seluruh tempat atau bangsa itu seperti dipandu tentang apa yang patut dan tidak patut. Nah, ketika kemudian kepemimpinan yang bernilai keteladanan itu tidak ada, maka etika di satu tempat akan hancur. Saya ingat 2017, Ustadz, ketika ada kontestasi di Jakarta yang sangat penting. Banyak orang pada waktu itu pesimis dalam tanda kutip bahwa pemimpin Jakarta yang sebegitu kuat dan dianggap berhasil membangun kotanya katanya dengan tingkat kepuasan yang tinggi itu bisa dikalahkan. Ternyata ketika saya masih ingat itu survei pertama diadakan itu lumayan jauh jaraknya dengan pilkadanya 2017. Saya ingat itu 2016 bulan Januari kami sudah melakukan survei yang pertama. Lalu kemudian apa yang ditemukan? Ternyata ada 3 lubang besar di Jakarta yang kalau kemudian orang garap itu secara serius, ini persoalan serius dalam kepemimpinan. Nomor 1, pemimpin di Jakarta tidak layak diteladani. Menurut survei ini, Januari 2016. Terus yang kedua, pemimpin di Jakarta tidak mempersatukan tetapi cenderung memecah belah. Terus kemudian yang ketiga, pemimpin di Jakarta tidak punya pemihakan yang tegas terhadap orang kecil dan orang yang terkorbankan di kota Jakarta. Itulah 3 hal yang kami temukan. Oh, ini belum pernah terbongkar nih, belum pernah terekspos nih. Ya, lalu kemudian di survei-survei berikutnya hal itu didalami. Maka ketika kemudian harus dicari kandidat dan bagaimana kandidat itu tampil, yang pertama sangat penting itu adalah tidak boleh keadaan seperti ini dilawan dengan pencitraan. Oke. Karena kalau kita cuma menampilkan pemimpin yang dicitrakan baik, ini nggak cocok. Nanti mungkin tahun pertama, kedua sebagai gubernur aman-aman saja. Setelah itu akan ada muncul gelombang pembalikan tuh orang kecewa sama aja dan seterusnya gitu. Yeah. Karena ternyata persoalan di Jakarta pada waktu itu adalah soal yang amat sangat dasar berkaitan dengan pemimpin. Yeah. Menurut saya suasana sekarang itu sangat mirip seperti itu. Mirip ya, terulang ya, kepuasan, ya, keteladanan. Orang boleh mengatakan puas pada kepemimpinan Jokowi. Iya, berapa persen tuh kemarin tuh? Di atas 70%. Tapi di luar itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan di beberapa podcast kan. Iya. Ketika ditanyakan soal keadaan-keadaan itu, iya, terbukti bahwa keadaan tidak baik gitu. Iya. Jadi saya mau mengulang apa yang saya sampaikan di podcast beberapa podcast bahwa rupanya ini termasuk yang dibantah sama Mr. Q nih. Oh, iya. Pak Kodari ya. Iya. Ketika ditanya keadaan ternyata keadaan tidak baik-baik aja. Rupanya ketika orang menilai kepuasan itu orang Indonesia itu dermawan gitu. Oke. Dermawan menilai pemimpin yang sudah bekerja gitu. Yeah. Udah capek-capek masa sih kita hukum gitu loh. Yeah. Ya sudahlah puas gitu. Tetapi ya memang dari sisi ukuran tertentu, data agregat tertentu ada pencapaian yang bersangkutan. Tapi dalam soal-soal mendasar gagal gitu. Tetapi kegagalan yang terbesar menurut saya kemudian adalah kegagalan menyangkut etika itu. Yeah. Pak Jokowi adalah presiden yang berusaha menampilkan dirinya berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lain dengan tampil secara bersahaja dan mendekatkan dirinya sehingga tidak ada jarak dengan orang lain. Jokowi adalah kita, itulah dulu tagline-nya antara lain. Tetapi kemudian Pak Jokowi berkhianat pada kita itu. Jadi bukan hanya berkhianat pada PD Perjuangan dan Bu Mega, pengkhianatan yang lebih besar dari Pak Jokowi menurut saya adalah kepada kita. Karena ternyata nilai-nilai keteladanan yang harusnya melekat pada kepemimpinan di ujung terbongkar enggak ada gitu. Pakai bahasa kayak apapun menurut saya keluarnya keputusan MK 90 tahun 2023 yang melibatkan 3 orang
yang amat sangat berkaitan satu dengan yang lain, Iya. ayah, anak, dan paman, itu sudah menunjukkan praktek nepotisme yang tidak bisa ditutup-tutupi gitu. Iya. Ya, kalau ada yang mau membantah ya dibantah dari sisi itu, dari sudut apa itu tidak bisa disebut sebagai nepotisme gitu. Nah, jadi Ustadz, wajar kalau kemudian di debat muncul orang yang mengatakan apa sih etika dan seterusnya gitu. Iya. Bahkan di satu kesempatan ada yang bahkan menggunakan secara sangat kasar istilah yang dilekatkan pada etika itu. Ya karena itu, di panggung yang sangat besar, yang terbesar, pemimpin yang tertinggi di Republik ini mempertontonkan bahwa keteladanan itu tidak penting sebagai nilai kepemimpinan. Menurut saya ini tidak bisa saya terima. Sebagai warga negara saya menolak itu. Karena itu saya berbicara tegas seperti ini tanpa menyembunyikan subjek dan objek. Karena menurut saya buat apa lagi menyembunyikan? Yang sedang saya tentang itu Presiden Jokowi. Atas dasar apa saya tentang? Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin hak saya. Yang di situ ditegaskan juga kewajiban-kewajiban presiden, baik sebagai presiden maupun kepala negara kepada semua orang, termasuk saya gitu. Jadi menurut saya tradisi semacam ini harus kita kembangkan kepada siapapun. Kalau kemudian besok misalnya yang terpilih jadi presiden bukan Pak Prabowo, sepertinya memang bukan Pak Prabowo yang jadi presiden. Sepertinya, ini sepertinya ya. Kita tidak ada yang bisa mendahului takdir nih. Sepertinya bukan Pak Prabowo. Katakanlah yang jadi presiden bukan Pak Prabowo. Prinsip yang sama harus tetap kita tegakkan ke yang bersangkutan. Iya. Ini bukan soal orang. Iya. Ini soal nilai yang harus kita jaga, kita rawat, kita perjuangkan. Ketika yang melanggar nilai itu si A adalah orang yang harus kita lawan. Ketika kemudian si B yang melanjutkan, memulai kepemimpinan dengan baik, tapi melakukan pelanggaran yang sama, kita tidak boleh kompromi. Kita harus melakukan perlawanan yang setara. Iya. Apalagi kalau itu teman kita. Itu kewajiban melawannya lebih-lebih itu. Iya. Jadi bahasanya udah enak kalau sama teman kan. Gimana sih lu? Iya. Udah jadi presiden lu. Gue yang milih loh. Gua milih. Gitu loh. Geblek lu gitu. Gitu. Nah itu bisa begitu sama teman gitu. Saya nggak bisa begitu sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi menganggap saya bukan temennya. Jadi menurut saya sih ya itu, etika itu hanya bisa tegak di berbagai tempat. Ketika ada panggung besar yang mempertautkan kepemimpinan dengan keteladanan. Karena pada saat itulah kemudian orang membuat ukuran yang patut tidak patut, yang elok tidak elok itu apa. Ketika yang dipertontonkan sebaliknya, etika rusak. Dan tidak ada orang yang merasa bersalah melanggar etika. Dikarenakan etika sekali lagi tidak dilengkapi dengan perlengkapan sanksi. Tidak diatur secara tertulis seperti kita mengatur hukum. Jadi, tetapi etika adalah fondasi buat setiap hukum. Jika di satu tempat hukumnya kelihatan tegak, tapi etikanya tidak tegak, maka sesungguhnya hukumnya rapuh. Tetapi jika di satu tempat hukumnya masih kita pertanyakan, tetapi etika berkembang begitu rupa, semua orang sangat menjaga kepatutan, apa yang baik dan tidak baik dikerjakan oleh setiap orang, maka saya percaya bahwa di tempat itu sedang akan ada upaya perbaikan hukum. Jadi etika sangat penting. Menurut saya sih salah satu hal yang seringkali dijelaskan oleh Anwar Ibrahim ketika menjelaskan masyarakat madani. Ini kan salah satu orang yang berjasa memperluas penggunaan istilah masyarakat madani itu kan Anwar Ibrahim. Kalau saya baca tulisan-tulisannya, kalau saya dengar pidatonya, Anwar Ibrahim selalu menekankan bahwa salah satu unsur yang sangat penting di dalam peristiwa-peristiwa ketika Rasulullah memimpin di Madinah adalah ketika Rasulullah menegakkan etika untuk semua orang dan hukum Islam untuk semua orang Islam. Yeah. Ketika kemudian orang merasa dengan etika mereka bisa terjaga, minoritas bisa dilindungi, berdagang bisa dengan adil, dan segala sesuatu berkembang tanpa ada rasa terancam pada diri mereka. Sementara komunitas Islam makin membesar, maka pada saat itu orang menganggap bahwa sungguh patut
aturan dan ajaran yang membuat masyarakat itu beroperasi. Kata Anwar Ibrahim, masyarakat Madani antara lain dinilai begitu tinggi dan mulia karena sebab itu. Jadi menurut saya ini harus jadi perjuangan kita juga. Etika itu tidak bisa dikompromikan. Baik. Etika itu harga mati. Kurang lebih harusnya etika yang harga mati ya. Karena Indonesia akan tetap ada selama ada etika. Kalau etika udah nggak ada lagi Indonesia. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat gitu ya. Satu bangsa dikatakan masih eksis selama masih ada akhlak etikanya. Kalau akhlaknya sudah hilang udah nggak ada lagi bangsa itu. Jadi etika itu harga mati. Pak Ep biar sejenak dulu istirahat. Saya mau tanya Ustaz Deden. Di surah An-Nisa ayat 63. Ada retorika perlawanan terhadap orang yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Konstitusi Tuhan sudah diturunkan, masih dilawan. Nah, kita pernah bahas di surat An-Nisa 63. Retorikanya dahsyat, Pak. Fa'arik anhum wa'idhum wa qul lahum qawlan fi anfusihim qawlan baligha. Iya. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Coba jelaskan itu tadi. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang hati mereka diketahui oleh Allah. Dan dibongkar tuh isi hatinya tuh ya sama Tuhan tentang pengkhianatan mereka, kejahatan mereka yang paling mereka sembunyikan dan tutup rapat-rapat dalam hati, justru itu yang Allah katakan diketahui oleh Allah. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Pertama, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Ya, nggak boleh lagi berpura-pura manis di hadapan dia ya. Betul. Atas nama politik. Atas nama politik. Atas nama apapun. Iya. Tidak boleh lagi berinteraksi dengan mereka dengan menampilkan wajah yang seolah-olah mendukung mereka. Fa'arid anhum. I'rad. Berpaling. Ini nggak boleh pura-pura manis sehingga dia merasa benar dengan perbuatannya. Iya. Nggak boleh ada puji-puji sehingga dia merasa nggak ada yang salah dengan kita. Yang kedua, wa'izhum. Berikanlah nasihat kepada mereka. Ini wajib nih. Iya. Menasihati mereka nih wajib. Iya. Karena perintahnya. Nasihat itu seperti apa sih? Nasihat itu mungkin menyakitkan. Ya biar mereka sakit dengan nasihat itu. Nasihat itu menyakitkan. Bagi orang yang tidak mau dinasehati. Karena kan nasihat itu ibarat menjahit, Ustaz. Jadi khata. Makna nasihat itu khata menjahit. Jadi orang yang dijahit itu kan digunting dulu. Baru dijahit pakai jarum gitu. Kalau yang nggak nerima, ya pasti dia akan sakit. Wa'idhum. Mau'idhah itu memberikan nasihat plus ancaman. Mau'idhah. Yang ketiga, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, ay wa qul lahum qawlan balighan fi anfusihim. Katakan kepada mereka kata-kata yang sampai ke dalam hati mereka. Menggunakan retorika. Jadi baligha itu balaghah dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu balaghah artinya menggunakan retorika yang tepat sehingga menjadikan mereka tidak bisa berkutik lagi. Sampai ke hatinya. Cari diksi yang betul-betul menggoncang batinnya. Makanya gini, Allah mengetahui ma fi qulubihim, kata-kata kita sampai ke anfusihim. Itu pesan dari surah An-Nisa ayat 63 ya. Menghadapi orang-orang nih yang sekarang bertentangan dengan etika. Ya, undang-undang pun dilabrak. Kalau contoh Al-Qurannya agak keras memang. Bani Israel yang sudah diturunkan kepada mereka Alkitab, ya mereka tetap saja menyimpang. Walaupun Alkitab sudah diturunkan kepada mereka. Dan kepada mereka nggak boleh ada basa-basi. Harus berpaling. Kasih nasihat dan kata-katanya harus makjleb begitu. Gitu ya.
Kelihatannya udah latihan 10 tahun ini. Kampret sama cebong ini. Baik, kembali ke Pak Aep lagi nih. Jangka pendek. Jangka pendek ini mungkin ada putaran pertama dan putaran kedua. Kira-kira gitu ya? Prediksinya gimana sih kira-kira ini kalau ada putaran kedua dan apa yang harus kita lakukan? Yang menarik buat mereka yang menggeluti dunia politik, termasuk dengan melakukan riset, seperti yang saya lakukan, seperti yang kami lakukan, itu adalah di setiap pemilihan umum itu selalu saja ada unsur-unsur kejutan. Selalu saja ada unsur-unsur kejutan. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Dan kali ini rupanya Allah itu memberi kita kejutan yang lumayan besar. Alhamdulillah. Kayak misalnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi konflik yang sangat tegas dan sangat keras di antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati misalnya. Tidak ada yang pernah membayangkan itu kan. Lalu kemudian tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kerja elektoral di bawah di berbagai tempat di Indonesia, pertarungan yang tersengit itu ternyata di antara mereka. Ketika Pak Jokowi merasa selama 9 tahun lebih membangun basisnya di tempat itu, di wilayah itu, di segmen itu, dan pada saat yang sama itu wilayah dan segmennya Bu Mega. Maka kemudian kejutan yang kemudian sekarang kita lihat juga adalah bahwa disitulah pertarungan yang paling sengit. Nah, ini menghasilkan beberapa hal Ustadz yang menarik kemudian. Yang pertama adalah menurut saya semangat perlawanan dari Bu Mega seperti yang kita saksikan dalam berbagai kesempatan itu sudah tidak ditutupi lagi. Bahkan bahasa-bahasa kemarahan, perlawanan, bahasa-bahasa yang keras, yang eksplisit, itu kan sudah tumpah ruah dari Bu Mega. Berhadapan langsung dengan kekuasaan, dengan aparaturnya begitu. Nah, dalam keadaan ini, ketika kemudian Bu Mega dan partai-partai koalisi pendukung 03 melakukan sesuatu, maka yang menjadi target mereka tentu saja adalah membalikkan kembali keadaan. Istilahnya rebound. Rebound yaitu kembali naik ketika digerus dan dirusak basis pemilihnya oleh 02. Nah, ini menghasilkan satu kenyataan yang menurut saya ini terus berkembang. Jadi tidak ada yang linear, tidak ada yang sederhana dalam peristiwa politik ini. Kalau ada yang mengatakan, surveyor yang mengatakan bahwa ini 02 naik terus tidak tertahan gitu, 03 turun terus tidak tertahan, ya nggak begitu gitu. Mereka yang turun sudah tahu sebab turunnya, tahu turun di mana saja, melawan. Perlawanan mereka insya Allah ada hasilnya. Memang itulah sunatullahnya kan, bahwa hasil tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Maka tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Dan itu yang kemudian menjadi satu fenomena sendiri di pemilu besok. Jadi ketat sekali nih antara 03 dan 02 sebetulnya di bawah. Tidak bisa dianggap, wah semua berjalan begitu saja. 02 naik, 03 turun. Tunggu dulu. Nah pada saat yang sama, 01, kalau kita bicara pilpres, ini mengalami kenaikan sekalipun tidak tajam begitu ya. Kalau saya lihat dua set data kami di bulan September dan November, dan kemudian dalam posisi yang bisa berkemungkinan masuk ke putaran kedua, sama halnya seperti 03. Jadi rupanya ketika aparatur digunakan oleh pihak tertentu dengan optimal, ketika Bansos dan BLT tampaknya juga digunakan sebagai instrumen untuk menarik pemilih, perlawanan terhadap itu terjadi. Yang terjadi kemudian adalah mungkin saja mereka yang menggunakan hal-hal yang tadi saya sebutkan akan unggul, tetapi tidak bisa melewati 50% dan menang satu putaran. Nah, keadaan yang tadi saya ceritakan sebelumnya melahirkan kejutan yang lain yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. PDI Perjuangan, PKS, itu jangan-jangan besok menjadi satu kelompok yang melawan tuh. Di putaran kedua. Boleh jadi ya. Boleh jadi. Jadi kejutannya itu bukan hanya pada konflik, munculnya titik pecah, tapi juga munculnya titik temu.
Orang yang tidak dibayangkan bisa bertemu, ternyata bertemu. Orang yang tidak dibayangkan bisa berpisah, ternyata berpisah. Iya, iya. Nah, kejutan-kejutan yang semacam itu yang menurut saya sih penting. Bagi kita, menurut saya, saya nggak mau ngajak-ngajak yang lain karena ini ada resikonya. Bagi saya, yang terpenting itu berjuang tahap demi tahap. Tahap yang pertama itu adalah gagalkan kampanye dengan segala cara dan program dengan segala sumber daya untuk menang satu putaran dengan dipaksakan. Tidak. Itu yang harus dilawan. Di putaran kedua, kalahkan Pak Jokowi dan kelompoknya. Itu keinginan saya sebagai pribadi. Kalau mau ikut, hayo. Resiko kita tanggung bareng-bareng. Resiko yang berat ditanggung masing-masing. Lalu kemudian setelah itu kita bangunkan kekuatan rakyat, kita bangunkan kekuatan umat untuk tidak tidur dalam 5 tahun. Untuk terjaga dalam 5 tahun. Disinilah peranan Pak Kiai Deden, Pak Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz-Ustadz di sini, para ustazah di sini, itu menjadi sangat penting. Karena staminanya jangan disiapkan untuk sprint umat ini. Bukan lari 100 meter ini. Ini maraton 42 km ini. Maka stamina harus dijaga, latihan harus sering. Kita juga harus terbiasa mengatur strategi ritmenya. Jangan kencang terus lari dari awal. Ya. Yang lain masih terus lari sampai ke finish, kita udah istirahat di bawah pohon mangga. Tidak akan menang-menang kita kalau begitu. Nah, jadi harus diatur tuh. Baik. Pak Ep punya pandangan pribadi, nggak ngajak, tapi kalau mau ikut urusan masing-masing ya. Katanya, mana mungkin lah Pak Ep, grassroots dari kiri mau pilih nomor 1. Elitnya mungkin lah, gitu kan? Elitnya mungkin, karena marah gitu ya, persoalan ini. Tapi apakah grassroots mau nyebrangnya kejauhan, bukannya ke 02? Kan 02 lebih dekat daripada ke 01, secara ideologi ya. Saya bisa respon dari 2 sisi nih Ustadz. Iya. Yang pertama adalah, di dalam politik itu ada daya tarik dan ada daya dorong. Oke. Daya tarik itu, kalau saya penuh daya tarik, maka orang mendekat. Iya. Kalau daya dorong itu adalah, saya nggak perlu punya daya tarik, tapi di seberang sana ada yang mendorong begitu kuat, sehingga orang yang harusnya tidak ke saya, jadi ke saya gitu. Nah, hukum ini yang berjalan. Pertarungan sengit yang tadi saya ceritakan, di kubu yang tadinya bersatu, pertarungannya yang paling nyata, itu di dapil-dapil, di bawah. Itu bukan di elit. Kalau di elit ya setiap kali ada pidato, ketua umum, setiap kali ada pernyataan elit, ya itu aja kelihatannya. Di bawah itu real pertarungannya. Itulah yang menciptakan daya tarik dan daya dorong tadi. Saya melihat, jika 01 maju ke putaran kedua melawan 03, daya dorong dari 02 menyebabkan 03 itu mendekatnya ke 01. Oh, jadi daya tariknya 01 kurang. Kalaupun kurang, tadi kan asumsi Ustadz kan kurang. Iya. Nah, asumsi itu saya mau jadikan jawaban yang kedua. Saya bilang kan merespon dari 2 sisi. Iya. Nah, yang pertama itu. Begitu juga sebaliknya. Orang juga di seberang sana kalau ada diskusi semacam ini misalnya, di kubu 01, di kubu 03, pertanyaan sama tuh. Di kubu 03 pasti pertanyaannya, manalah mungkin nanti 01 mendekatnya ke kita 03. Ya. Pak Prabowo kan sudah 2 kali pemilihan presiden jadi calon presidennya mereka gitu. Ya. Dari kanan, mesti mendekat ke situ. Nah itu tadi, daya dorong dan daya tarik itulah yang kemudian bekerja. Nah, ini yang membuat kejutan akan terjadi di pemilu 2024. Saya bukan dukun, saya bukan peramal, tapi jujur saja, belakangan ini prediksi saya kecampur-campur sama kepentingan saya untuk memperjuangkan sesuatu, bukan untuk diri saya. Jadi campur-campur nggak apa-apa, namanya juga orang berjuang kan? Iya. Nah, salah satu bentuknya adalah menurut hemat saya, kejutan berikutnya yang bisa muncul di 2024 itu adalah yang kelihatan kuat akan kalah. Yang kelihatan berpisah akan bersatu. Kejutan itu ya kalau terjadi ya.
yang kelihatannya sombong, takabur, percaya diri, dan seterusnya, akhirnya dia tahu persis bahwa ada Sang Maha Pembuat makar. Ada Sang Maha segala sesuatu yang dengan sangat mudah membalik-balikan keadaan dengan seperti menjentikan kuku saja. Tapi kan ada juga, karena dia kan ada uang dan pegang kekuasaan gitu. Ya. Faktor ini juga kuat kan ya untuk... Ya. Tapi sejarah kontestasi di Indonesia itu mempertontonkan bahwa berkali-kali yang kurang uang dan tidak berkuasa itu bisa menang. Ya. Sebetulnya kalau mau ditanya siapa salah satu contohnya, namanya Joko Widodo. Ya. 2012, saya waktu itu bercanda di depan Pak Jokowi ya. Kalau sekarang saya kutip, saya nggak tahu masih dianggap bercanda apa enggak ini sama Pak Jokowi. Saya bercanda, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi menang di Jakarta kali ini, maka Pak Jokowi menghancurkan 4 teori kemenangan dan kekalahan dalam pilkada. 4 teori itu mengatakan bahwa yang paling banyak uangnya menang. Pak Fauzi Bowo jauh lebih banyak uangnya. Yang kedua, yang didukung partai paling besar akan menang. Pak Fauzi Bowo itu mengumpulkan puluhan persen. Pak Jokowi cuma 15,7% waktu itu. Waktu itu syarat maju di pilkada cuma 15%, bukan 20%. Lalu kemudian yang ketiga, saya bilang bahwa incumbent, petahana, yang punya segala sesuatu, biasanya menang. Ya. Dan yang keempat, orang ganteng biasanya menang. Ya. Waktu itu saya bilang begitu. Dan dianggap bercanda, sekarang nggak tahu bercanda apa enggak. Nah, keempat-empatnya itu gagal teorinya di Jakarta. Artinya sebetulnya orang yang pernah membuktikan bahwa uang yang berkumpul, kekuasaan yang berkumpul, apa-apa yang berkumpul, bisa kalah. Tapi dulu yang bersangkutan kebagian menang, sekarang kelihatannya kebagian kalah. Cuma beda aja posisinya. Jadi kalau pertanyaannya itu jawabannya sederhana. Di banyak tempat juga begitu. Iya. Kebetulan di beberapa kali kami Polmark Indonesia membantu, tidak ada yang ngatur, membantunya underdog. Iya. Membantu underdog. Waktu Ahmad Heriawan di Jawa Barat, kami mau membantu, waktu itu kondisi surveinya adalah Dede Yusuf 40%, Ahmad Heriawan 17%. Ini ada Ustadz dari Yusuf pasti masih ingat itu, karena orang sana itu. Jadi 40 lawan 17 itu. Tapi ya begitu. Sekali lagi, hasil itu tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Jadi yang diperlukan dari kita adalah ikhtiar. Dan puncak ikhtiarnya itu adalah 14 Februari itu. 14 Februari ya, hari yang tepat buat kita. Nah, yang kedua Ustadz, tadi kan saya bilang dari sisi pertama itu jawabannya. Dari sisi yang kedua adalah, jangan berpikir bahwa di bawah itu lebih ideologis daripada elit. Dalam soal pertentangan antara 02, 01, 03. Oh gitu ya. Ya. Menurut saya, kalau lihat dari hasil riset, kepedulian terpenting pemilih di Indonesia sekarang adalah pada hidup sehari-harinya yang terancam. Jadi, lebih dari 70% pemilih di Indonesia mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan. Lebih dari 50% pemilih di Indonesia, lebih dari 60% pemilih di Indonesia mengaku bahwa kehidupan ekonomi dan dirinya memburuk. Dan di atas 40%, mendekati 40% pemilih di Indonesia mengaku dirinya dan keluarganya kehilangan pekerjaan. Ketika ditanya, di antara alat peraga kampanye berikut ini, manakah yang paling ibu bapak harapkan dibagikan oleh kandidat atau partai? Kan ada tuh daftar, kalau tidak salah ada 9 jenis APK yang ditentukan oleh KPU dalam peraturan KPU. Disebutkan tambahan, lain-lain sebutkan. Yang paling banyak adalah lain-lain sebutkan dan yang disebut adalah sembako. Jadi suasana di bawah itu sebetulnya jauh dari pertarungan politik. Tetapi mereka sedang bertarung untuk membuat hidupnya berlanjut. Hidupnya membaik. Nah kuncinya adalah seperti di Jakarta 2017 yang orang banyak salah paham. Siapapun kandidat yang mau masuk ke isu sehari-hari, menumbuhkan kepercayaan bahwa di bawah kepemimpinan yang bersangkutan, hidup mereka akan lebih baik, mereka jadi punya harapan, itulah yang nanti menurut saya punya kans untuk dipilih. Nah dalam situasi itu,
Di bawah tidak ideologis, no pendukungnya PD Perjuangan nggak mau ke PKS atau calon yang diusung PKS segala macam. Menurut saya kecenderungan itu tidak terlalu besar, kuat ya. Tidak terlalu kuat. Nah karena itu sekali lagi kalau kemudian rumusan-rumusan tadi akhirnya terlihat dalam kenyataan, kejutan yang mungkin terjadi adalah 2 putaran Prabowo Gibran kalah. Itulah fenomena 2024. Kalau saya keliru nanti, mudah-mudahan saya nggak keliru, mudah-mudahan kita nggak keliru, apalagi aminnya sekeras tadi. Kalaupun keliru ya tinggal nanti bilang aja kan setelah pemilu ya. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan. Pak Ep, ada yang bilang begini, kalau Pak bilang tadi kan kayaknya nggak mungkin sampai 50 lah, melihat survei belakangan ini. Apalagi tren 02 nih, 01 katanya mulai naik juga ya, walaupun tidak signifikan. Kalau ada lembaga survei bilang, ini udah 51, yakin gitu ya. Kemudian, ya lebih baik 1 putaran supaya lebih hemat. Itu sebetulnya apa sih? Sekarang ini kita harus membedakan antara mereka yang sedang menyampaikan data, bersetia pada data, dan mereka yang sedang membela tuannya. Semua bisa melakukan kedua jenis hal tadi, bersetia pada data, membela tuannya gitu ya. Nah yang menurut saya harus kita perhatikan benar memang, terutama untuk umat Islam yang ingin melihat survei adalah, bagian yang sangat penting dari survei itu adalah metodologinya. Jangan diskusi survei pada hasilnya saja, tapi lihat, kaji metodologinya. Betulkah random, acak, lewat telepon atau wawancara langsung? Kalau lewat telepon artinya tidak mewakili semua orang, karena tidak semua orang punya telepon. Kalau ternyata diambil random, acak, tapi bukan dari DPT seluruh Indonesia, tapi dari kumpulan orang-orang yang pernah disurvei, itu artinya tidak mewakili. Jadi metodologi itu penting, itu yang pertama. Yang kedua yang juga penting untuk diketahui oleh orang adalah hasil survei pada saat itu mencerminkan keadaan pada saat itu. Makanya tadi saya bilang di bulan November, karena saya harus bersetia bahwa saya survei terakhir November tidak menggambarkan Februari, menggambarkan kapan? November. Seperti apa perkembangannya tergantung ikhtiar setiap pihak gitu. Jadi biarkan saja lembaga-lembaga survei atau siapapun mengkampanyekan apapun, yang terpenting adalah ajak mereka diskusi secara sehat, tidak usah saling menuding gitu ya. Lalu kemudian pada saat yang sama jangan terganggu. Jangan ada ikhtiar kita yang terganggu oleh kekisruhan dan keramaian diskusi soal survei itu. Jangan terganggu. Karena yang sedang kita perbuat itu adalah hasil di 14 Februari 2024. Yang sedang mereka bicarakan adalah keadaan pada saat mereka survei. Itu 2 hal yang berbeda. Sayangnya banyak lembaga survei yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa maka keadaan 14 Februari bisa saya gambarkan seperti ini. Nah itu nggak benar udah. Kalau ada yang menyebutkan begitu udah nggak benar. Dia harus setia mengatakan bahwa menurut survei yang saya lakukan awal Desember keadaannya begini. Maka keadaan di Indonesia pada awal Desember seperti ini. Harus begitu. Bukan keadaan 14 Februari gitu. Nah, ini penting. Baik. Perempuan. Ya. Ini kan pemilih yang sangat signifikan ya pengaruhnya. Juga pemuda. Untuk kepentingan mereka nih, apa sih seharusnya mereka lakukan untuk memenangkan kepentingannya itu? Ya. Perempuan dan pemuda, karena ini jarang nih mendapatkan porsi khusus untuk diberikan langkah-langkahnya yang harus mereka kerjakan seperti apa? Ya. Nah, Ustadz, Polmark Indonesia itu berdiri tanggal 19 Oktober tahun 2009. Mulai tahun 2010 kami melakukan survei, riset di kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Nah, salah satu hasil yang menarik adalah dari ratusan survei yang pernah dilakukan itu adalah nilai politik perempuan itu jauh lebih tinggi dari nilai politik laki-laki. Dan itu diukur dari beberapa hal. Nomor 1, ukurannya adalah tingkat aktivitas perempuan
dalam mengajak pemilih lain. Karena ketika pertanyaan tentang kegiatan pemilih itu kita lacak, lalu kemudian dilihat dari jenis kelamin, di berbagai tempat datanya itu kurang lebih konsisten bahwa perempuan adalah unit politik yang lebih aktif dari laki-laki. Karena itu di beberapa tempat misalnya, ketika kami punya klien yang maju di pilkada misalnya bupati gitu, salah satu bentuk APK yang dibagikan itu harus yang diterima perempuan bukan laki-laki. Kayak di satu tempat, saya tidak ingin membedakan bahwa yang mencuci baju perempuan, tidak ya, tidak dengan maksud itu. Hanya ingin mencontohkan di satu kabupaten ada seorang calon bupati yang membagikan APK dalam bentuk sabun colek. Dan sabun colek yang kemudian dikemas dengan mencantumkan nomornya, wajahnya gitu. Dan murah itu, karena kita bisa cut itu, tidak membeli sabun colek lalu kemudian kita pasangi stiker. Kita bisa mencari pabrik-pabrik rumahan produksi sabun colek. Bekerja sama dengan mereka, disiapkan stikernya, tinggal dikemas, murah. Ketika dibagikan, itu lebih efektif. Kenapa? Karena ternyata yang memanfaatkan itu kebanyakan di kabupaten itu perempuan. Teronggoklah sabun colek itu untuk satu sase itu selama seminggu. Maka wajah calon bupati itu sekalipun adanya di bawah di lantai, itu teronggok 1 minggu. 1 minggu. Bayangkan kalau setiap hari baju yang dicuci itu dijemur, maka percakapan tentang pilkada itu 1 hari 1 kali itu. Itu sabun colek dari mana itu? Lumayan menghemat seminggu gitu. Cari dong. Nah, efektif seperti itu. Nomor 1 itu. Jadi aktivitas perempuan berpolitik itu lebih tinggi dari laki-laki, itu harus diakui. Kemudian yang salah satu buktinya adalah, lihat saja. Caleg-caleg keliling di semua dapil sekarang. Lihat peserta pertemuan yang hadir ketika caleg-caleg itu roadshow keliling kemana-mana. Berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki. Laki-laki mungkin akan berkelit dengan mengatakan, kami kan kerja gitu. Sebetulnya bukan karena sebab itu. Tapi karena keuletan dan kesigapan perempuan dalam memperjuangkan masa depan, itu lebih besar dari laki-laki. Kenapa ibu-ibu yang menjemput anak-anak pulang sekolah atau mengantar anak ke sekolah? Itu bukan karena bapak-bapaknya sibuk, ibu-ibunya nganggur. Tapi pendidikan itu nggak bisa diraba hasilnya dalam jangka pendek. Itu urusan jangka panjang. Dan itu urusan masa depan anak. Perempuan lebih peduli dari laki-laki. Jadi menurut saya begitu penjelasannya. Kalau saya salah ya sudah nggak apa-apa. Ini saya berhadapan dengan sesama laki-laki nih. Jadi harus bagaimana kira-kira di pemenangan politik jadi itu. depan? Lalu kemudian ditanya, di antara organisasi atau jaringan sosial berikut ini, manakah yang ibu, bapak, saudara menjadi simpatisan, anggota, pengurus, atau pemimpin? Nomor 1 di semua tempat di Indonesia itu Majelis Taklim. Dan Majelis Taklim itu adalah aktivitas sehari-hari perempuan. Almarhumah ibu saya kebetulan pemimpin Majelis Taklim. Orbitnya itu tinggi sekali. Ada pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Terus begitu. Dan 1 hari itu bisa lebih dari 1 majelis dulu waktu almarhumah masih hidup itu. Jadi bayangkan coba, ketika kemudian terjadilah pemberdayaan tertentu di situ, maka hasilnya luar biasa. Begitu juga anak muda. Maka menjawab pertanyaan tadi, sekalipun agak berpanjang-panjang, menurut saya, target terpenting dari pembangunan kecerdasan berpolitik atau political quotient, nomor 1 adalah perempuan, nomor 2 anak muda. Oke. Dalam jangka panjang, itulah yang akan menyelamatkan Indonesia. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya akan bercerita sedikit soal political quotient-nya, tetapi judulnya dulu saja. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan kecerdasan berpolitik atau political quotient itu harus menargetkan perempuan dan anak muda sebagai targetnya yang sangat penting. Dan saya yakin nanti semua orang akan menjadi politisi yang luar biasa dengan mencontoh sikap perempuan. Apa itu? Politisi yang biasa itu di kepalanya cuman memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Politisi yang luar biasa itu adalah di kepalanya terus-menerus berputar bagaimana memenangkan generasi yang akan datang. Lebih jangka panjang. Nah, kalau kemudian pelaku-pelaku politik di Indonesia, umat Islam di Indonesia, isi kepalanya bukan hanya memenangkan pemilihan yang akan datang, tapi generasi yang akan datang,
maka bisa dibayangkan kayak apa kita di Indonesia. Kayak apa orang akan melihat Indonesia itu sebagai contoh. Sebagai rumah yang bersinar di atas bukit, yang semua orang bisa melihatnya, dan menganggap bahwa dari situlah sumber cahaya ketika mereka merasa gelap. Itulah Indonesia. Indonesia harus kita bayangkan, baldatun thayyibatun dalam pengertian itu. Bukan saja negeri yang kaya dengan agregat ekonominya, pertumbuhan ekonominya tinggi, dan seterusnya, orang semua punya pekerjaan, bukan itu yang sangat penting. Yang terpenting adalah ketika setiap orang merasa memperjuangkan masa depan mereka, seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia, tetapi beribadah seolah-olah mereka mau mati besok. Nah, ketika itu yang terjadi, bayangkan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Ya. Untuk Gen Z, mereka kan pemula di bidang politik nih, harus memilih. Boleh jadi yang pertama kali. Apa pesan teknisnya Pak untuk anak-anak kita di Gen Z ini agar mereka tidak salah melangkah dalam berpolitik? Saya kebetulan punya 3 orang di rumah, anak-anak saya. Itu kan Gen Z dan milenial kan. Usianya mau mewakili mereka. Mereka ini orang yang berpikir berbeda dengan saya tentang sejarah. Dulu selama saya sekolah, di dinding-dinding itu dipasang gambar pahlawan. Dan kemudian saya dicecoki oleh adagium, oleh hukum yang mengatakan bahwa Indonesia besar dan kita ada di sini karena orang-orang ini. Gen Z, milenial, menganggap bahwa setiap orang adalah penghela sejarah, pelaku sejarah. Dan itu termanjakan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi. Karena setiap orang sekarang bisa jadi penyair hanya dengan membuat akun Twitter. Dan kalau ada orang yang bilang syair lu jelek, maka jawaban Gen Z itu sederhana saja, unfollow aja. Repot amat gitu. Nah, karena itu mereka sebetulnya adalah generasi yang mandiri dari sisi itu. Mereka menganggap mereka unsur yang sangat penting dalam hidup. Dan karena itu kemudian menurut saya tidak akan ada model mobilisasi yang cocok untuk mereka. Tidak akan ada model penyeragaman yang cocok untuk mereka. Nah, selain itu menurut saya, satu hal yang membedakan generasi ini dengan yang lain adalah diam-diam mereka itu mementingkan otentisitas. Segala sesuatu itu harus otentik. Karena mereka melihat segala sesuatu dengan intensitas tinggi, informasi yang cepat, dan segala sesuatu tidak bisa disembunyikan. Maka ketika ada kampanye gemoy, gemoy. Di kemudian hari ternyata kok nggak gemoy amat. Semua hal yang ditunjukkan di kemudian, maka backfire itu. Itu menghantam balik gitu. Gemoy kok marah-marah gitu. Kok santuy begitu? Katanya politik gembira, kok begini gitu dan seterusnya. Itu semua melanggar keinginan mereka untuk melihat yang otentik. Yang terlihat di luar adalah apa yang di dalam. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat gitu. Nah, ketika kemudian kita berkampanye di depan mereka mengandalkan hal yang semacam itu, gimmick semacam itu, kalau saja kampanyenya cuma 2 minggu efektif. Kalau 2 minggu. Tapi kalau 75 hari tidak akan efektif. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Jadi kayak misalnya begini. Satu contoh ya, habis debat, maka TikTok dihujani oleh penempatan satu orang kandidat sebagai victim, korban. Menangis. Lalu kemudian di mana-mana orang menangis melihat tokoh yang diidolakannya tersakiti, dizolimi dalam panggung debat dan seterusnya gitu ya. Live nangis bareng dan lain-lain. Enggak berjarak lama, cuman 2 hari setelah kampanye itu dimulai, tiba-tiba yang ditangisi dan yang menangis itu tampil sangat berbeda dengan definisi sebagai korban. Menyerangnya ya. Ini bisa menimbulkan banyak korban ini. Backfire. Bukan korban gitu. Maka yang tercoreng di situ adalah otentisitas. Tidak otentik. Jadi terlepas bahwa Gen Z dan lain-lain sepertinya generasi yang kata ada orang bilang mager gitu ya. Dan lain-lain, ada nilai-nilai yang mendalam yang sebetulnya mereka sangat pegang gitu. Saya ambilkan contoh anak bungsu saya, umurnya 15 tahun. Kira-kira akhir tahun lalu, perempuan, namanya Kaskaya.
ketika kemudian kami ngobrol, tiba-tiba muncullah obrolan soal Palestina, soal Amerika dan presidennya. Ketika saya puji Barack Obama, oh dia tidak terima. Sejumlah keputusan Obama, kata anak saya yang bungsu ini, telah menimbulkan korban di mana-mana. Dalam batas tertentu, Obama punya sejumlah kejahatan, Pap. Oh dahsyat. Jadi yang semacam itu kita tidak sadari tuh, kalau kita tidak berinteraksi dengan baik dengan mereka gitu. Nah jadi menurut saya jangan anggap enteng mereka. Memuliakan Gen Z adalah dengan menjadikan mereka pemilih mandiri, tapi pada saat yang sama menjadikan diri kita sebagai kandidat otentik. Kalau itu terwakili, menurut saya Gen Z akan tersedot. Tapi kalau tidak terwakili dua-duanya, mereka tidak dimandirikan, tidak diberikan keluasan, kebebasan, dan kita tidak otentik, mereka tidak akan menjadi bagian dari pemilih kita. Nah, ini yang juga penting adalah jangan lupa bahwa sebagian atau bahkan sebagian besar Gen Z milenial itu adanya di pesantren-pesantren, di tempat-tempat pendidikan Islam dan lain-lain. Itu yang sering kali orang lupakan. Dan saya yakin di pendidikan yang semacam itu mereka juga akan tumbuh menjadi generasi baru Indonesia. Yang ketika kemudian dapat panggung besar di mana para pemimpinnya memperlihatkan keteladanan adalah nilai yang harus dirawat, dijaga dan ditunjukkan, maka mereka akan menjadi pendukungnya yang utama menurut saya. Baik. Jadi jangan berpikir terlalu negatif tentang mereka. Saya bahkan berpikir bahwa jika benar kita kelola bangsa ini, Gen Z dan generasi milenial, generasi muda kita, itu adalah modal yang amat sangat dahsyat untuk membuat Indonesia maju seperti yang tadi kita bicarakan. Baik, begitu, Ustaz. Saya ingin berikan kesempatan kepada audiens. Ya. Ada nggak pertanyaan, ada nggak curhatan gitu ya, untuk mencapai kemenangan tapi kok kayaknya berat deh. Apa sih masalahnya? Nah, mungkin Pak Eb nanti bisa bantu menjelaskan atau ada hal lain. Siapa? Meja A, B, C dulu. Ya, Kang Erik. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya komentari dulu nih, UBN. Ya. Saya senang sekali ya rezeki saya hadir sekarang ini karena ini lezat sekali buat saya. Saya udah lama nggak makan makanan seperti ini gitu. Iya, dan nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis ya, no freelance. Jadi artinya memang ini lezat sekali. Bahkan saya tadi berpikir seandainya Kang EF ini kita copy paste ya, mungkin untuk political quotient yang diinginkan akan lebih cepat lagi kita bisa bergerak ya. Jadi saya ingin copy paste nih. Siapa ibu-ibu yang siap untuk mengcopy paste Kang EF ini untuk kemudian anak-anaknya dijadikan Kang EF generasi berikutnya gitu ya, yang kemudian bisa memberikan feeding masukan yang lezat tadi. Dan saya juga tentu berterima kasih sama Ustadz Bahtiar, Kiai Deden dan semuanya karena memang acara ini biasanya bukan di tempat seperti ini. Ya kan? Saya datang ke sini kaget gitu. Dan ini mesti di apa namanya? Mesti terus diistiqomahkan, bahkan ditingkatkan karena datang ke AKL banyak orang itu mau ngaji. Ya, kita mau tafsir gitu. UBN ini jagonya nih ini. Bagaimana tadabbur Quran itu UBN. Sekarang ini implementasi dari tadabbur Quran itu. Iya. Oh, Allahu Akbar. Makanya saya komentari dulu. Iya. Jadi kemarin dia sempat pesimis. Udah nggak usah pengajian lagi kan gitu. Kali ini beda komennya. Nggak sekasar itu, tenang. Nah, kemudian saya nggak mau tesis antitesis ya. Saya hanya ingin bicara sedikit UBN begini. Bangsa kita ini bangsa yang besar. Kita tahu dari sejarah. Ya, bagaimana founding fathers kita nih. Kang F tadi bicara roadmap. Tentu kalau saya selalu diajak bicara roadmap ke depan, konsep saya back azimuth. Saya ini pendaki gunung dulu. Jadi kalau saya mau satu titik di depan, saya selalu harus tarik dulu titik nolnya dan kita lihat dari mana arah kita berangkat. Nah, karenanya visi founding fathers ya dengan segala kecerdasannya kita
punya sejarah bagaimana tentang Haji Agus Salim, bagaimana tentang Pak Cokro Aminoto dan lain-lain. Tetapi kita lihat masa ke masa, dari mulai kemerdekaan ditegakkan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, reformasi, pasca reformasi, kontemporer masa ini mengecewakan. Padahal sebegitu banyak orang-orang besar dengan pemikiran-pemikiran yang besar, yang alhamdulillah saat ini saya temui di depan saya ini. Tapi kita belum pernah menemukan satu formulasi yang kemudian bisa membawa kita kepada tadi. Akhirnya utopia menurut saya ini harapan-harapan saja. Inilah yang saya khawatirkan. Karena saya dari awal, saya nggak mau tesis antitesis nih, tapi saya hanya ingin apa yang membuat ini terjadi. Lalu pertanyaan kedua, apakah orang-orang seperti Kang Ep ini yang kemudian panggungnya semakin dikecilkan sampai akhirnya tidak teramplifier? Apakah tidak teramplifikasi itu yang sampai akhirnya? Saya kira semakin viral. Nah itu dia, seharusnya kan semakin viral. Tetapi apakah dari masa ke masa ini yang tadi saya sebutkan, bahwa pandangan-pandangan seperti ini akhirnya hanya ada di sudut-sudut sempit, di sudut AKL ini yang insya Allah dengan adanya teknologi yang sekarang inilah satu kebangkitan kita dan ini tidak lagi menjadi satu sudut gitu. Saya pernah bagaimana saya betul-betul terpesona ketika ada waktu dulu itu antum itu pidato kebudayaan waktu itu. Waktu dulu tuh kita pada saat itu saya dengan Kang Hari Rusli melihat betapa ada seseorang yang dahsyat memberikan pikiran-pikiran, dan waktu zaman dulu ada Nirwan Dewanto dengan kantung-kantung budaya ya, kita zaman-zaman itu zaman-zaman yang kemudian kita masuk ke dalam pikiran-pikiran yang maju. Nah, saya kembali lagi, kenapa kok kemudian kita akhirnya terjebak dalam kondisi seperti ini sampai sangat mengkhawatirkan bahwa tingkat yang seharusnya sebagai teladan malah kemudian kita sudah kehilangan betul-betul. Kemunduran ya dalam kemunduran yang sangat drastis yang dari tadi kita bicara ya tentang founding father sampai sekarang. Budaya politik, etika budaya politik, politiknya, keteladanan tadi ya. Kalau masih politik kita waktu dulu ya UBN kita kan masih membuat yang namanya politik itu kita tolerir. Ya namanya politik lah. Ya. Tapi kalau udah masalah etika, itu sudah tidak bisa ditolerir. Itu yang menurut saya ini sampai betul-betul bukan merosotnya nilai moral gitu ya, nilai etik tadi. Tapi ini hancurnya gitu menurut saya sampai ke dasar. Nah ini saya ingin sedikit saja gambaran dari Kang EF. Ini curhat kayaknya Pak. Ya lebih ke curhat. Lebih ke curhat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau lihat apa yang kelihatan kusam dari sisi benderangnya. Apa yang terjadi 9 tahun lebih terakhir menurut saya. Nomor 1 harus kita syukuri karena jadi alarm. Tidak pernah ada bunyi alarm sekeras sekarang. Dan alarm itu membangunkan. Kalau tidak ada alarm semacam itu, tidak banyak orang yang bersuara keras seperti yang kita dengar sekarang. Yang kedua, kita juga harus syukuri bahwa ternyata di Indonesia tokoh-tokoh umat itu akhirnya baru sadar untuk tidak hanya mau berorganisasi, tapi mulai membangun jaringan. Karena dikotomi yang disuarakan terus-menerus sangat kencang yang menyudutkan Islam beberapa tahun terakhir. Itu harus kita syukuri. Kalau tidak ada upaya itu, menurut saya network di kalangan tokoh Islam tidak sekuat sekarang. Karena dikotomi itu begitu kencang disuarakan di mana-mana gitu. Dan buat saya sangat terasa ya. Karena saya kan disebut salah satu tokoh kadrun oleh mereka. Sejak 2017 itu kan jabatan saya kan. Tokoh kadrun. Saya baru tahu kalau anaknya ustazah. Terus dan kalau kemudian tidak ada itu, kita tidak sebersatu sekarang sebetulnya.
Lalu kemudian kita juga harus bersyukur bahwa Pak Jokowi memperlihatkan apa yang tadi sudah dibahas di surat An-Nisa ya. Ayat 63 ya, Ustaz. 63. Dengan sangat benderang, terang-terangan gitu. Kadang-kadang Pak Jokowi itu kan membuat pernyataan yang bertentangan dalam waktu yang sangat pendek kan. Tidak akan anak saya berpolitik segala macam, habis itu dia memperjuangkan anaknya berpolitik misalnya. Itu berdekatan itu. Berdekatan. Itu perlu keahlian yang luar biasa loh untuk bisa begitu tuh. Tidak semua orang bisa loh. Tapi ketika kita menyaksikan itu, kita kan dibuat terhenyaknya itu enggak kadar rendah gitu loh. Menurut saya salah satu peranan Pak Jokowi adalah membuat orang di Indonesia terhenyak tingkat tinggi. Terkejutnya itu bukan karena sengatan listrik yang ala kadarnya, yang cuman ya kayak digigit semut gitu. Ini kita hampir terjengkang. Itu harus disyukuri itu. Nah sekarang masalahnya adalah untuk naik kelas kan memang perlu ujian. Nah, kita harus bersepakat ini ujian ini. Dan tidak ada cara lain selain lolos ujian ini. Lulus dengan nilai yang terbaik. Nah kesadaran ini harus terus ditumbuhkan, ada waktu beberapa hari ini. Karena ujian akhirnya 14 Februari 2024 besok. Kalau berlanjut 2 putaran, ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak, itu yang kedua putarannya adalah 26 Juni 2024. Jadi 14 Februari, terus putaran keduanya 26 Juni tahun 2024. Ustaz Fazlan. Ini waktu udah lepas, udah bebas. Silakan dipuaskan mumpung ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam semakin panas, ini besok semakin dingin. Para tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini setelah kita mengikuti sajian kecerdasan politik bagi umat, maka kita melihat pemilu dari masa Orde Baru sampai jatuhnya Orde Baru, munculnya Presiden Habibie, tidak lama muncul Presiden Abdurrahman Wahid, jatuh bangun akhirnya Megawati naik. Dan pada akhirnya Megawati juga tumbang, munculnya SBY. Tetapi dalam proses berikutnya, masa akhir SBY juga terakhir. Dan hari ini saya boleh mengatakan bahwa kita sedang menemukan gajah di Indonesia hari ini. Gajah. Yang dibesarkan adalah telinganya. Yang diurus adalah taringnya. Iya. Bukan Palestina. Ya. Yang sedang dibuat taringnya akan makin tajam. Dan kakinya makin besar untuk menginjak bumi ini. Perutnya makin besar. Ekornya juga diukir. Jadi kelihatan indah. Ada satu yang harus diingat oleh umat Islam dan negeri ini. Matanya kecil kepada Allah. Matanya kecil kepada keadaan. Matanya kecil terhadap apa yang dimau oleh yang dia injak itu. Sehingga injakan hari ini bertanya kepada mata-mata itu. Kau lihat saya atau tidak? Di mana kau sekarang ini? Dan aku ingin bersama mata itu untuk melihat Allah. Dan aku menjadi masyarakat di negeri ini. Dan benar. Tadi kalau Kang Aib mengatakan bahwa tanggal 14 itu menjadi urusan mengalahkan. Maka gunakan mata hati untuk melihat Allah. Dan menjadikan mata batin untuk mengatakan bahwa demi negeri ini aku meletakkan mata batin untuk semua orang. Karena gajah yang berdiri ini adalah untuk pribadi, golongan dan kelompok. Mohon dicerdaskan kami semua. Berat ini, curhatannya berat. Dari tadi ini curhat semua kita terima nih ya. Di sini tempatnya kelihatannya saya terima. Ada satu lagi kelemahan gajah yang sangat penting, Ustadz. Apa tuh? Susah bersembunyi.
Pasti kelihatan. Iya makanya itu kelemahannya. Menurut saya begini, salah satu hal yang harus disyukuri karena sangat kelihatan itu adalah sebegitu bablasnya upaya kekuasaan untuk mengumpulkan segala sesuatu berbasis penyelewengan, maka semua orang bisa melihat gitu. Ada satu hal yang belum banyak didiskusikan ini, yang di kemudian hari ini menurut saya harus jadi bahan diskusi serius di Indonesia. Karena keputusan MK 90 tahun 2023 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat untuk jadi calon wakil presiden. Terus kemudian setelah itu rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kemudian muncul rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau DKJ yang antara lain sudah dibicarakan adalah dihilangkannya pemilihan gubernur di Jakarta dan diusulkan agar gubernur di Jakarta ditunjuk presiden. Itu sebetulnya belum selesai sampai di situ. Gawat ya. Belum selesai sampai di situ. Ya. Karena menurut rancangan yang saat ini sedang disusun, Jakarta itu nanti akan menjadi kawasan ekonomi dan bisnis bersama dengan daerah sekitarnya, Jabodetabek. Dan ada Dewan Pengelola Khusus kawasan itu. Dan Dewan Pengelola Khusus itu dipimpin oleh Wakil Presiden. Wih, kalau jadi ya yang sekarang itu ya. Ya kalau ini baru rancangan juga nih. Saya yakin banyak orang yang akan menentang. Jadi bayangkan presidennya diasingkan ke Kalimantan Timur, wakil presidennya mengurusin ekonomi dan bisnis Jabodetabek. Yang akan jadi sumbu dari pertumbuhan ekonomi dan bisnis Indonesia. Artinya kalau itu terjadi, maka sebetulnya di Indonesia berhenti itu diskusi tentang penguasa dan pengusaha atau oligarki yang mempengaruhi kekuasaan. Karena sudah menyatu dalam satu tubuh. Oligarkinya ya kekuasaannya itu. Iya. Jadi bagaimana jaring-jaring kekuasaan merasuk dan langsung mengendalikan ekonomi bisnis yang tentu saja untuk kepentingan yang sangat mungkin untuk koruptif, menjadi sumber-sumber praktek korupsi. Gitu. Ini bertentangan sama Undang-Undang Dasar ya. Oh iya, sangat. Banyak sekali pertentangannya. Bahkan menurut saya, ini saya sudah sampaikan di beberapa podcast ya. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi itu hanya melanggar etika, menurut saya, pendapat saya pribadi, Pak Jokowi sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana pertimbangannya? Jadi di Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 9 yang isinya sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Salah satu bunyinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Itu ada tuh dengan tegas dalam sumpah dan janji presiden. Pasal 9 UUD 45. Keluarnya keputusan MK 90 tahun 2023 itu menegaskan secara terang benderang praktek nepotisme. Dan di Indonesia ada aturan yang sangat jelas. TAP MPR nomor 11 tahun 98 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 yang isinya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi dan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Itu jelas tuh. Jelas praktek yang berjalan melanggar itu. Dan artinya pasal 9 sudah terlanggar. Karena sumpah dan janji presiden dilanggar. Itu pendapat saya pribadi ya. Kalau Pak Jokowi mau diskusi soal itu, saya dengan senang hati bersedia Pak. Kita diskusi Pak. Jadi menurut saya begitu. Jadi sudah serius gitu. Nah kembali ke Ustadz tadi, ya kalau diumpamakan gajah, itulah yang saya sebut sebagai sudah susah disembunyikan. Semua udah makin kelihatan begitu. Dan itu yang harus kita syukuri. Karena dengan begitu, dengan mata telanjang saja, dengan tanpa menggunakan alat bantu, kita sudah bisa melihat dan merumuskan keadaan yang tidak baik-baik saja ini. Gitu. Iya. Sehingga ada juga sih lelucon sih sebetulnya. Orang buta pun bisa melihat gajah. Walaupun berdasarkan rabaannya ya. Artinya terlalu mudah untuk ditebak gajah itu. Oleh orang buta sekalipun. Baik,
Tanpa terasa kita sudah lewat 20 menit sebetulnya. Dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita catat pertama agenda jangka pendek. Ya, tanggal 14 Februari adalah momen di mana kita menentukan kedaulatan kita yang mudah-mudahan tidak tergadaikan oleh rupiah. Dan mudah-mudahan yang mau dipilih juga tidak menggadaikan kedaulatan dirinya dengan uangnya. Dan juga untuk jangka menengah kita akan terus mengawal bahwa demokrasi yang sudah kita sepakati ini berjalan baik atau tidak tergantung pengawasan kita sebagai pemilik penuh negeri ini, yakni rakyat, pemilik sekaligus penentunya. Dan jangka panjang menuju Indonesia emas, tidak ada lagi dikotomi antara umat dan bukan umat. Kita semua melebur menjadi warga bangsa, warga negara, dan saat itu sila kelima sudah harus sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi perlu pendidikan. Nah, politik quotient tadi mudah-mudahan bukan cuma digaungkan di sini dan mudah-mudahan bisa dijalankan. Saya sih berharap setelah itu pasca pendidikan politik ini lahir partai anak muda yang sesungguhnya. Bukan anak muda yang titik-titik. Ya. PR selanjutnya nih Pak Ep buat kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam hal ini. Ya. Dalam rangka menuju Indonesia emas yang sesungguhnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh kasih plus buat Pak Ep. Ini tingkat kepuasannya beneran ya. Sebelum saya tutup, Pak Ep mungkin ada closing statement. Ya. Sekalian juga ya. Agama kita mengajarkan bahwa masa depan itu tidak akan datang, tapi harus kita jemput. Harus dijemput. Masa depan itu tidak seperti kita menunggu bis di halte dan kemudian akan lewat. Ya. Masa depan itu bukan seperti orang yang mau menonton bioskop dan bisa menitipkan pembelian karcis ke orang lain tanpa mengantri. Masa depan itu hanya bisa kita rebut. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab pada apa yang dia pimpin. Menurut saya prinsip itulah yang ditunggu perwujudannya, eksekusinya di 2024 ini dari setiap orang yang terpanggil. Menurut hemat saya, 14 Februari 2024 adalah masa yang penting dan genting, bukan hanya buat demokrasi atau apapun namanya, tetapi buat masa depan umat Islam di Indonesia, buat masa depan Indonesia, buat masa depan Indonesia sebagai negara besar yang nanti akan menjadi contoh buat banyak negara-negara yang lain. Jadi mari kita tidak lewatkan kesempatan itu sambil berdoa, kita dikasih umur panjang sampai tanggal itu, dikasih kesehatan, dikasih hati, pikiran yang terjaga, istiqomah, dilindungi dalam banyak pengertian, termasuk dari segala jenis kejahatan. Dan saya tutup dengan doa, Ustadz. Jadi doa yang diajarkan almarhum ayah saya, waktu saya disunat umur 2,5 tahun, di kampung saya di Cibarusah, itu maka saya diwajibkan untuk harus sudah jadi laki-laki beneran. Sholat Jumat, sholat ke masjid, ngaji, dan salah satunya adalah dikasih doa. Salah satu doa yang sampai sekarang masih terus saya gunakan, doa sapu jagat pribadi saya, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru. Ya fattahu, ya alimu, iftah alaina fathan qoriba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah, dasar ya doanya ya. Wahai sang sumber dari segenap kebaikan, wahai yang kepadanya segala urusan dikembalikan, wahai sang maha pembuka, wahai yang maha tahu, bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Deden, silakan ditutup dengan doa juga. Surah Al-Isra ayat 81.
wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan telah datang kebenaran dan hancur kebatilan. Ayat 80-nya tidak tiba-tiba kebenaran itu datang dan kebatilan hancur, tapi ada perintah lagi sebelumnya di ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Nih, sultanan nasira. Ternyata sebelum ayat 80 masih ada ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Tahajud dulu. Sebelum ayat 79 ada ayat 78. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat 5 waktunya sempurnakan dan tambahin baca Qur'annya. 14 Februari 2024 insyaallah fathan qariba. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.